kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ruang Zoom dan YouTube CLC Indonesia. Malam ini kita akan mengikuti perayaan Ekaristi, perayaan wajib Santo Ignatius Loyola secara online yang akan dipersembahkan oleh Romo Sabto SC. Beberapa intensi yang sudah terkumpul sudah kami bawa dalam doa sebelum misa tadi. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi mengirimkan doa-doanya. Em, saya hari ini diminta untuk menjadi MC, jadi eh, saya mau memperkenalkan acara ini diprakarsai oleh CLC di Indonesia. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu di sini sudah mengikuti acara kemarin ya, novena. Tapi untuk yang baru, mungkin nanti di akhir acara akan ada penjelasan apa itu CLC di Indonesia dan eh, ada di mana saja CLC di Indonesia ini. Jadi untuk Bapak Ibu yang nantinya mungkin tertarik untuk berkomunitas di CLC bisa menghubungi masing-masing perwakilan di kota-kota tersebut. Eh, Mungkin itu saja dari saya pembukaannya. Mari kita siapkan hati lagi untuk memasuki Ekaristi ya, sambil menunggu Romo. Sebentar.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teristimewa rekan-rekan CLC, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam. Pada hari ini adalah hari yang istimewa karena kita sebagai satu gereja merayakan peringatan wajib Santo Ignatius Loyola. Ini tidak hanya istimewa bagi gereja tetapi juga bagi kita. Karena melalui Santo Ignatius kita menimba inspirasi rohani. Oleh karena itu, dalam perayaan syukur ini, marilah kita siapkan hati kita, kita bawa juga intensi-intensi kita, segala keinginan, segala harapan, dan segala kerinduan. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam. Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Engkaulah putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Santo Ignatius Loyola, telah kau tampilkan di tengah umatmu untuk berkarya demi kemuliaan-Mu yang lebih besar. Semoga di dunia ini kami berjuang dengan baik berkat bantuan dan teladannya, agar kelak dimahkotai bersama Dia di surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan 9. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau telah kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Mazmur tanggapan. Kecaplah dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kecaplah dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan.
Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab orang yang takut akan Dia takkan berkekurangan. Singa-singa muda merasa kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan takkan kekurangan sesuatu pun. Kecaplah dan rasakanlah betapa baiknya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentinganku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kepada Allah. Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa,
banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihatnya akan mengejeknya dengan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Malam. Kita tulis di chat di bawah ini ya. Selamat pesta untuk kita semua. Santo Ignatius Loyola. Ini setiap tahun kita merayakan ini dan setiap tahun kita diajak untuk memetik makna dari Santo Ignatius Loyola. Kalau kita melihat dari bacaan Injil, kita akan melihat ada dua contoh yang diungkapkan oleh Yesus kepada orang-orang yang hendak mengikuti Dia. Contoh yang pertama adalah orang yang membangun menara. Contoh yang kedua adalah seorang raja yang hendak berperang melawan raja yang lain. Satu, mungkin pemborong ya. Satu, seorang raja yang mau berperang. Tapi ya tidak asal berperang seorang raja ini. Si pemborong pun tidak asal langsung membangun sebuah menara, membangun hotel, membangun rumah. Dia harus memperkirakan potensi-potensi atau potensi resiko yang akan muncul. Dengan kata lain, keduanya, seorang raja dan juga seorang pemborong ini harus melakukan pertimbangan yang masak. Nah, di sanalah kita juga menemukan inspirasinya dari Santo Ignatius Loyola. Discernment itu menjadi warisan Santo Ignatius Loyola. Tetapi bukan berarti Ignatius Loyola yang menemukan cara berdiskresi, tidak. Itu sudah ada dalam sejarah gereja. Tetapi Ignatius Loyola memberi penekanan itu. Paus Fransiskus pun sebagai paus almarhum, beliau juga mengajak gereja tidak hanya menjadi gereja yang sinodal, tetapi juga menjadi gereja yang berdiskresi.
Proses diskresi tidak cukup hanya pribadi, butuh yang namanya komunitas untuk melakukan objektivasi dari pertimbangan-pertimbangan. Kira seorang pemborong, seorang raja yang mau berperang itu juga melakukan suatu diskresi. Memang kadang-kadang motivasinya tidak selalu untuk Tuhan ya, mungkin pemborong itu hanya untuk kepentingan pribadi. Dan seorang raja itu ya hanya untuk kebutuhan diri, kebutuhan pride dari kerajaan itu sendiri, nama baik, nama besar. Tapi dalam bacaan kedua kita diingatkan bahwa proses diskresi itu semata-mata bukan untuk kita atau bukan untuk komunitas kita saja. Tetapi ditegaskan oleh Paulus itu untuk kemuliaan Tuhan semata. Oleh karena itu proses ini menjadi proses yang tidak mudah. Atau kalau kita terlalu cepat mencari Tuhan dalam proses diskresi kita, ya kita nanti tidak akan menemukan Tuhan. Mungkin Tuhan dalam definisi kita, bukan Tuhan yang senyata hadir. Nah, oleh karena itu saya mengutip ya, meskipun saya seorang Yesuit, saya juga punya romo favorit juga dari Dominikan yang bernama Timothy Radcliffe. Dia seorang imam dan sudah diangkat kardinal oleh Paus Fransiskus. Dia juga salah satu imam Dominikan yang memberi renungan saat proses sinodal itu. Dia mengatakan proses sinodal itu tidak hanya dilakukan bersama dalam kondisi yang serius. Dia mengatakan seperti ini, ya, sebelum kita berdiskresi ya kita berteman dulu lah, kita ngobrol dulu lah, kita ngopi-ngopi dulu lah, kita makan-makan dulu lah, kita santai-santai dulu. Nah, oleh karena itu proses diskresi itu tidak hanya menyangkut hal-hal yang serius ya, tetapi perlu dimulai dari hal-hal yang paling dasar. Proses bersahabat dulu, menjadi sahabat Tuhan. Sehingga nanti proses pembicaraan itu menjadi lebih cair, menjadi lebih rileks, dan lebih membuat hati kita punya ruang yang kosong. Nanti dalam ruang kosong itu kita bisa benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Bukan idealisme kita, bukan ambisi-ambisi kita. Nah, persis kita diundang pada hari ini, seperti Ignatius juga, berani untuk menjadi murid-murid Kristus. Menjadi murid Kristus itu tidak mudah. Selain kita harus berani masuk dalam proses diskresi bersama. Kadang-kadang dalam proses diskresi itu nggak mudah, karena kita akan berhadapan dengan ya kelemahan diri kita. Atau kadang-kadang kita dalam percakapan 3 putaran itu malu untuk mengungkapkan kelemahan kita. Atau malu mengungkapkan ketidaksetujuan kita. Kita butuh berproses di sana juga untuk pelan-pelan rendah hati. Sehingga proses diskresi ini menjadi proses yang otentik. Kita membawa seluruh diri kita, bukan sekedar ide-ide yang bagus, tetapi juga seluruh pengalaman, kerapuhan kita, kejatuhan kita, keberdosaan kita. Disitulah proses diskresi bersama itu baru akan mulai. Termasuk juga proses ngobrol, proses bersahabat, membangun persahabatan bersama. Itu bukan proses yang instan. Butuh waktu, butuh kerelaan. Saya teringat pengalaman Ignatius di Manresa. Saya rasa juga baik untuk mengajak kita memetik makna inspirasi Santo Ignatius Loyola di tahun Yubelium ini, tahun rahmat Tuhan. Manresa itu untuk pertama kalinya ya Ignatius betul-betul serius masuk dalam proses diskresi.
secara pribadi ya. Dia melakukan diskresi itu dan tentu dibantu ya oleh seorang pembimbing rohani yang adalah seorang Benediktin di suatu biara di sana. Terutama ketika dia itu di Manresa melakukan mati raga yang berat. Ignatius kemudian jatuh pada rasa bersalah yang sangat-sangat dalam. Bahkan setelah dia sudah mengakukan seluruh dosanya, lalu dia tetap masih merasa bersalah. Sampai suatu kali bapak pengakuannya mengatakan bahwa ya sudah, dosamu itu sudah diampuni. Jangan kembali memikirkan dosa-dosa itu. Karena ketika kamu memikirkan dosa-dosa itu, ya itu akan membuatmu merasa bersalah lagi. Sakramen tobat itu memang menghapus dosa-dosa kita. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika kita menerima sakramen tobat, ingatan tentang dosa-dosa kita itu tidak akan pernah terhapus. Dan itulah sebetulnya kadang-kadang kita dalam gereja Katolik, dan gereja Katolik sudah mengantisipasi itu ya, butuh yang namanya indulgensi. Ada siksa dosa sementara, terutama dosa yang sudah diampuni ya, tetapi masih merasa mengganggu, termasuk ingatan-ingatan tadi. Oleh karena itulah indulgensi itu penting bagi gereja. Cara mendapatkan indulgensi itu juga penting. Mengajak orang kemudian tidak berfokus lagi pada dirinya sendiri. Tidak terpaku pada ingatan-ingatan masa lalu yang kadang-kadang digunakan oleh roh jahat menjadi tipuan. Wah, itu dosamu. Padahal itu bukan dosa karena sudah selesai mengaku dosa dan tidak dilakukan lagi. Tapi itu hanya tersisa sebagai sebuah memori. Orang yang kemudian tidak memiliki komunitas, yang hanya hidup sendiri, pasti akan terus memikirkan itu. Seperti Ignatius Loyola juga. Dia kemudian tersandra oleh ingatan-ingatannya itu. Bahkan dalam pengalaman Manresa itu, Ignatius sampai mengatakan, saya akan menjatuhkan diri saya dari atas ini. Karena saya tidak bisa melepaskan ingatan-ingatan ini. Mungkin sama seperti kita ya. Sakramen tobat memang sudah menghapus dosa kita, tetapi ingatan-ingatan itu tidak bisa. Dan disitulah kita membutuhkan sebetulnya indulgensi. Kita diajak untuk kembali lagi kepada gereja. Kita diajak untuk aktif terlibat dalam gereja. Sehingga pikiran-pikiran lama kita tentang dosa itu, kesepian, kesendirian kita tidak membuat kita mengingat kedosaan itu. Yang sebetulnya bukan dosa. Kecuali itu dilakukan lagi. Tetapi kalau tidak dilakukan lagi, ya bukan sebuah dosa. Dan kita diajak untuk rendah hati, ya kita kembali ke komunitas. Oleh karena itu mengapa? Komunitas gereja yang dibayangkan oleh gereja Katolik sekarang, yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus, gereja sinodal, kita diajak untuk masuk berjalan bersama gereja. Tahun jubileum ini kita diajak untuk juga bersama-sama bareng-bareng yuk mengunjungi yang namanya Porta Sancta. Gereja-gereja yang ditunjuk oleh keuskupan. Nah, silahkan kita juga ikut terlibat. Menjadi peziarah juga. Peziarah pengharapan. Yang tidak hanya memberikan harapan untuk diri kita sendiri. Harapan ini kita letakkan pada gereja. Gereja yang berjalan bersama. Tetapi juga dengan gereja itu kita juga bisa memberikan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Menyentuh, menyapa hati orang-orang yang mungkin sendiri, sepi, yang masih terbelit oleh ingatan-ingatan tentang dosa, yang masih terbelit dalam dosa-dosa mereka. Kita ajak mereka untuk menerima sakramen tobat. Kita ajak mereka untuk
menerima indulgensi, sehingga mereka betul-betul disembuhkan oleh luka akibat dosa itu. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk belajar kembali berdiskresi. Dan tidak hanya berdiskresi, kita diajak untuk masuk dalam proses diskresi komunitas. Kita harus bersama komunitas. Kita berani merelakan waktu kita untuk komunitas, untuk kelompok-kelompok beriman, sehingga kita semakin memiliki harapan seperti yang diharapkan oleh Paus Fransiskus almarhum, membangun para peziarah pengharapan, peregrinantes in spem. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita daraskan syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke ke tempat penantian pada hari ketiga bagi dari antara orang orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan penuh rasa syukur atas berbagai berkat yang kita terima, marilah kita memanjatkan doa-doa kita dengan berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Peristiwa Pamplona bagaikan mimpi buruk bagi Inigo. Kakinya cacat terkena peluru. Keinginan untuk menjadi kesatria duniawi harus kandas. Namun engkau justru menjadikan peristiwa itu sebagai titik balik hidupnya menuju mimpi yang lebih luhur, lebih mulia, yaitu menjadi kesatriamu. Ya Bapa, kami sering mengeluh dan putus asa ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan impian. Kami mohon, mampukan kami untuk belajar dari peristiwa Pamplona dan dapat menemukan titik bangkit yang Engkau tunjukkan bagi kami. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala anugerah yang Engkau munculkan dalam ciptaan dan isinya. Kami mohon, anugerahkanlah kepekaan kepada kami agar kami memiliki kesadaran yang terus-menerus akan kehadiran dan karya-Mu, sehingga kami mampu menemukan Engkau dalam setiap peristiwa hidup, serta mengerti secara mendalam mengenai anugerah yang telah kami terima. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ketika Inigo berpikir mengenai hal-hal duniawi, ia merasa senang. Tetapi ketika tidak memikirkannya, ia merasa kering dan tidak puas. Pengalaman ini berbeda ketika Inigo
berpikir untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dan Santo Dominikus, di mana ia merasa terhibur walaupun sudah tidak memikirkannya kembali. Ya Bapa, bantulah kami untuk membuka pikiran, jiwa, dan kehendak yang ada dalam diri kami untuk membaca pedoman CLC, wasiat dan petuah, serta surat-surat Santo Ignatius, sehingga kami berani untuk memilih perbuatan-perbuatan tersulit yang dihindari oleh banyak orang demi menghargai anugerah kehidupan, persahabatan dan kerukunan, kasih sayang, serta belas kasih kepada sesama. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Inigo membangun kehendak kuat untuk memulai pesiarahan baru hidupnya dalam mengabdi Tuhan dengan memohon kekuatan dan pertolongan Bunda Maria dari Aransasu. Ya Bapa, semoga Engkau pun berkenan memberikan rahmat pembaharuan hidup melalui devosi-devosi, terutama kepada Bunda Maria, teladan iman kami. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Kita terlalu lama menggenggam pedang untuk mempertahankan diri, yaitu kehormatan dan ambisi. Namun pedang itu telah melukai banyak hati, termasuk hati kita sendiri. Ya Bapa, seperti Inigo di Montserrat, malam ini kami datang untuk meletakkan pedang ambisi kami di altar-Mu. Biarlah cinta dan kasih-Mu yang menjadi kekuatan kami. Bentuklah kami untuk menjadi pejuang kasih, bukan dengan kuasa, melainkan dengan kelembutan yang memerdekakan. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Kita pernah membanggakan diri atas apa yang kita miliki. Posisi, status, nama baik, bahkan pujian manusia. Malam ini kita datang dengan kuda kita sebagai lambang kekuatan yang sering kita tunggangi untuk lari dari kehendak Tuhan. Ya Bapa, seperti Inigo meninggalkan kudanya, kami pun ingin turun dari kuda kami untuk berjalan bersama melalui kerendahan hati dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami tidak lagi mencari keagungan dunia, tetapi ketenangan hati yang bergantung kepadamu. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Inigo di dalam pertobatannya berani melepaskan pakaian kesombongan, pakaian nama baik, dan pakaian status yang telah membuat dirinya jauh dari cinta Tuhan. Ya Bapa, ubahlah kami menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasih, kerendahan hati, dan keberanian si Inigo untuk mencintai Tuhan dengan menanggalkan pakaian kesombongan, pakaian nama baik, dan pakaian status dengan menjadi pribadi yang penuh dengan belas kasih, kerendahan hati, dan keberanian untuk mencintai. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan.
Ya Bapa, semoga dalam perjumpaan di novena Santo Ignatius Loyola tahun 2025 ini, CLC di Indonesia dapat menjadi sekolah doa bagi anggota-anggotanya, sehingga dapat menciptakan relasi yang erat dengan Allah, relasi sahabat teman, dan dapat merasakan Allah hadir di segala kondisi. Marilah kita berseru, sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga sesama anggota CLC di Indonesia dapat semakin dekat, jujur, dan tidak menghakimi dalam karya-karya kerasulan pribadi maupun kelompok kepada sesama dan lingkungannya. Marilah kita berseru, Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kau mampukan bekerja sama dan menaati hierarki dan pimpinan gereja, serta bimbinglah kami untuk selalu berserah kepada pimpinan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan iman kami untuk memajukan kerajaan Tuhan. Marilah kita mohon. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran dan cinta yang murni. Sebagaimana Engkau memimpin Santo Ignatius Loyola dalam masa-masa pencarian dan ujian di Alcala. Bimbinglah juga kami dalam perjalanan iman kami. Ajarilah kami untuk tidak mencari kemuliaan dunia, tetapi kerendahan hati yang membebaskan. Berilah kami semangat untuk terus belajar, mengasah budi, dan mendalami iman kami, agar kami tidak hanya berkata tentang Engkau, tetapi hidup seperti Engkau. Teguhkan kami dalam cobaan, kuatkan kami dalam tuduhan yang tidak adil, dan tuntunlah kami menuju kehendak-Mu. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, seperti Santo Ignatius yang membuka diri untuk belajar dan bertumbuh, kami pun ingin menjadikan studi bukan sekedar sarana meraih prestasi, tetapi jalan untuk mengenal diri, sesama, dan Engkau lebih dalam. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, tuntunlah kami agar tetap rendah hati, tidak terjebak dalam kesombongan, dan mampu menggunakan ilmu untuk melayani dengan tulus. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami juga mampu membangun relasi yang penuh pengertian dan kehadiran yang nyata. Jadikanlah kami sahabat yang peduli, yang menghadirkan cinta yang memanusiakan, dan yang merangkul siapapun dengan hangat. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah kami agar terus bertumbuh sebagai insan yang utuh, cerdas dalam pikiran, lembut dalam hati, dan teguh dalam iman. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Tuhan sumber segala rahmat, pada hari raya Santo Ignatius Loyola ini, kami bersyukur atas anugerah Santo Ignatius dan teladan hidupnya. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar kami mampu meneladaninya untuk memanggul salib dalam gereja-Mu dengan syukur, gembira, dan penuh harapan. Marilah kita berseru.
Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami senantiasa menemukan Engkau dalam segala, dan menemukan segala dalam Engkau lewat pengalaman iman dan hidup kami, dalam suka maupun duka, di setiap langkah pesiaran hidup kami. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Semoga kami selalu didampingi oleh Bunda Maria de la Strada, Bunda penopang jalan, yang setia mendoakan kami menapaki jalan hidup ini. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Anugerahilah kami rahmat berlimpah untuk dapat memahami kehendak-Mu yang kudus dan melaksanakannya secara sempurna. Marilah kita berseru. Sucikanlah kami umat-Mu ya Tuhan. Dan beberapa intensi-intensi pribadi kita. Allah Bapa, Sang Pencipta dan Raja, yang dalam perjalanan rohani Santo Ignatius Loyola telah menunjukkan kepadanya cara hidup yang murni dengan bersatu dalam Kristus yang tersalibkan dan bangkit. Dengarkanlah doa-doa kami ya Bapa.
yang kami mohonkan dengan rendah hati. Dan biarlah kami, ya Bapa, yang kami mohonkan dengan rendah hati, selalu dibimbing oleh kasih-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, berkenanlah menerima persembahan yang kami hunjukkan kepadamu pada pesta Santo Ignatius Loyola. Semoga kami dikuduskan dalam kebenaran oleh perayaan syukur ini, yang telah Kau jadikan sumber segala kesucian, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. dan sebatasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Engkau memanggil kami untuk mengikuti teladan hidup Santo Ignatius Loyola. Semoga kami mendengarkan panggilan roh dengan hati yang tulus dan percaya, supaya hidup kami didorong untuk menyerupai teladan Kristus, sumber segala kesempurnaan. Bapa yang berbelas kasih, dengan pengantaraan Kristus Engkau telah memilih kami. Semoga kami melangkah di jalan iman, ditopang oleh harapan, dan diperbaharui dalam cinta kasih seturut anugerah-anugerah-Mu. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan orang-orang kudus, kami sehati sesuara memadahkan kidung kemuliaan-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan bumi
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Hanyalah Selamat dunia, selamatkan kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, aku telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus dan beberapa teman yang ada di wilayah keuskupan, Ignatius Kardinal Suharyo dan beberapa dari keuskupan yang lain, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan jangan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami dari yang yang jahat. jahat. Kita hening sejenak, kita mohon damai untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang-orang yang kita kasihi. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sekarang dan dan bersama selama-lamanya. rohmu. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Para pengikut Kristus, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi tetapi bersabdalah bersabdalah saja, maka maka saya akan sembuh. sembuh. Yesusku, ku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya padamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, perayaan kudus ini telah kami persembahkan kepadamu untuk bersyukur atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada gerejamu melalui Santo Ignatius Loyola. Semoga sakramen kudus ini menguatkan kami untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan-Mu. Dan kelak perkenankanlah kami memuji keagungan-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Apakah ada pengumuman dari pengurus CLC? Nanti setelah lagu penutup Romo. Oke. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, kesabarannya, dan hati yang terbuka untuk berani disentuh melalui kisah hidup Santo Ignatius Loyola, terutama dalam Ekaristi ini. Semoga teladan-teladan baik dari Santo Ignatius Loyola sungguh meneguhkan iman, harapan,
dan kasih kita, terutama di tahun 2025 ini sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun pengharapan. Marilah kita bersama-sama hening sejenak, kita mohon berkat dari Tuhan sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua hidup panggilan serta pelayanan kita diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi, peringatan wajib Santo Ignatius Loyola sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Amin. In omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Baik, terima kasih Romo Sabto atas sudah memimpin misa kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang masih bertahan sampai akhir misa ini. Sungguh senang sekali ya kita bisa merayakan hari ini setelah kemarin mengikuti rangkaian novena Santo Ignatius. Mungkin seperti yang saya tadi bilang, nanti ada beberapa perkenalan tentang apa itu CLC dari lokal dan juga nanti ditutup oleh Ketua CLC Indonesia, Dr. Emon. Untuk saat ini dimulai dari CLC lokal Bandung, Ibu Liana, silahkan.
Oh iya, Pak Surya nanti foto bersama setelah sesi Dokter Emoni. Silakan Ibu Liana ya. Teman-teman, saya mau minta tolong Ibu Pras untuk memperkenalkan CLC Bandung ya. Oh baik, Bu Pras, Ya. apakah ready? Atau Ya, oh iya, sudah. silakan Ibu. Kok susah benar? Iya, mic-nya belum di ini Bu. Mic-nya kepencet kayaknya. Ya, silakan. Sudah? Sudah terdengar? Sudah, silakan Bu. Oke, ya. Selamat malam Romo Sabto dan rekan-rekan CLC dan juga para sahabat Ignatian. Saya Prastianingsih dari CLC Lokal Bandung akan sedikit memberi gambaran tentang CLC, komunitas CLC kami di Lokal Bandung. Saat ini CLC Lokal Bandung itu terdiri dari 4 kelompok kecil yang aktif. Ya, yang pertama itu kelompok Dominikan, kemudian kelompok Leticia, itu adalah 2 kelompok orang muda. Kemudian ada kelompok Mandresa, kelompok orang dewasa, dan 1 kelompok Pasutri yaitu kelompok Maria. Selain pertemuan kami dalam kelompok kecil, aktivitas berkala kami itu adalah pertemuan kelompok besar yang kami adakan setiap minggu, hari Minggu terakhir setiap bulan. Itu kami isi dengan sharing bersama dan misa bersama, misa komunitas yang dipimpin oleh moderator kami yaitu Romo Paulus Iwan Rusbani. Selain memimpin misa, beliau juga membuka tempatnya atau menyediakan tempatnya di aula Gereja Salib Suci Kemuning untuk pertemuan bulanan ini. Ya, mungkin itu sedikit sekilas gambaran dari CLC kami. Baik, terima kasih Bu Pras. Berikutnya dari Jakarta mungkin Mbak Retno mungkin lebih apa kesan-pesannya setelah mengikuti ini ya rangkaian perayaan Hari Ignatius ini termasuk yang novena kemarin. Silakan Mbak Retno. Oh ya, Antoni, terima kasih. Romo, Ibu Bapak, dan teman-teman muda semua. Saya Retno dari CLC Lokal Jakarta. Sebelumnya ingin memperkenalkan sedikit ya tentang kegiatan kami sebelum nanti ada kesan-kesan kegiatan novena ya. CLC Jakarta itu secara rutin menyelenggarakan kegiatan di Kolose Canisius Menteng di minggu ketiga setiap bulan pukul 9 sampai 12.30 atau kadang sampai pukul 13 juga. Didampingi oleh Romo Antonius Sudiarjo atau Romo Dipo dan Romo Ignatius Ismartono atau Romo Is. Kegiatannya biasanya misa, lalu ada pendalaman materi-materi yang menarik dan topiknya luas ya. Tentunya diulas dari sisi spiritualitas Ignatian juga dan ditutup dengan makan siang bersama. Anggotanya saat ini cukup menarik ya karena beragam dan terus bertumbuh gitu. Jadi terdiri dari berbagai generasi ya, dari baby boomers ada sampai Gen Z juga ada dengan latar belakang pekerjaan, pendidikan yang beragam juga. Dan ada yang baru mengenal spiritualitas Ignatian, tapi ada juga yang sudah lebih dari 50 tahun bergabung di CLC dan menghidupi spiritualitas Ignatian dan latihan rohani dalam kesehariannya gitu. Sedangkan untuk karya kerasulannya sendiri selama beberapa tahun sebelum pandemi kami memberikan retret ya untuk para guru Katolik yang mengajar di sekolah-sekolah non-Katolik itu secara rutin 2 sampai 3 kali dalam setahun. Bekerja sama dengan Komisi Pendidikan KAJ ya. Namun sekarang kami mulai concern ke masalah lingkungan hidup dan pendampingan kaum muda.
sesuai dengan hasil sidang umum nasional CLC tahun lalu. Dan untuk lingkungan hidup, kami baru dalam tahap sederhana ya, seperti membahas masalah lingkungan dengan beberapa orang yang bergerak di sana. Sedangkan untuk pendampingan kaum muda, kami cukup merasa optimis ya, bahagia karena saat ini ada satu kelompok orang muda yang sedang berproses sebagai anggota CLC dan mereka ini aktif bertugas dalam penyelenggaraan novena dan misa ini. Termasuk Anthony ya, MC kita malam ini. Dan masih ada beberapa orang kaum muda lagi yang saat ini masih dalam tanda kutip tahap aspiran gitu ya. Nah, bagi ibu bapak dan rekan-rekan muda di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang rindu akan sebuah komunitas dan mendukung pertumbuhan rohani, ingin belajar menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mari bersama-sama berproses bersama kami di CLC Jakarta di Kolose Kanisius Menteng. Jika perlu informasi lebih lengkap, silakan mengunjungi media sosial kami di Instagram @CLC Jakarta, CLC Jakarta, atau enggak di channel YouTube Christian Life Community Jakarta, atau bisa juga kontak salah satu teman atau panitia di acara ini. Gitu. Terima kasih, Anthony. Terima kasih Mbak Retno. Bagi teman-teman yang di Jakarta dan tertarik bisa datang ke Kanisius minggu ketiga setiap bulan. Ya, betul. Oke. Berikutnya Mbak Tanti dari Magelang. Apakah ready? Mbak Tanti. Iya, terima kasih Antoni. Selamat malam Romo, Ibu, Bapak semuanya. Perkenalkan saya Tanti dari CLC di Magelang. Tentang jadwal pertemuan kami untuk pertemuan di tingkat lokal yang melibatkan semua anggota ada. Yang sudah berjalan adalah pertemuan rutin di 2 kelompok yang diselenggarakan secara terpisah. Kelompok yang pertama, kelompok yang sudah yang cukup besar jumlahnya untuk dikatakan sebagai kelompok CLC dan sudah lama berjalan. Pertemuannya 1 bulan 1 kali, yaitu di minggu ketiga setiap bulan. Mulai pukul 15.00 sampai dengan 17.00. Lokasi pertemuannya di Paroki Santa Maria Fatima, Magelang. Lalu ada kelompok yang kedua, kelompok kecil yang sedang menjalani formasi untuk menjadi CLC. Pertemuannya 1 bulan 2 kali, yaitu di Jumat kedua diselenggarakan secara online dari pukul 18.00-19.00 dan di Jumat keempat dalam bulan. Ini pertemuan tatap muka dari pukul 18.00 sampai 20.00. Lokasi pertemuannya berpindah-pindah tempat. Untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi kantor Paroki Santo Ignatius Magelang sebagai gereja induk DKV Kepankeru dan akan dilayani oleh Mbak Preti yang nantinya akan dihubungkan dengan kami. Sebagai tambahan informasi, saat ini di Magelang ada 2 calon anggota baru yang ingin bergabung untuk pembentukan kelompok. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Magelang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tanti. Waktu saya Jadi kembalikan kepada MC. iya, Paroki Santo Ignatius Magelang ketemu Mbak Preti ya. Oke. Mungkin selingan dulu sebelum melanjutkan. Bapak Ibu yang masih punya waktu boleh ditunggu, nanti di akhir kita ada foto bersama. Berikutnya masih ada 1, 2, 3, 4 lokal lagi. Yang berikutnya adalah lokal Solo. Makasih Mbak Tanti ya. Silakan Pak Budi dari Solo. Ya, terima kasih. Selamat malam, Romo, teman-teman semua. Saya hendak memperkenalkan CLC Lokal Solo. Kami punya 1 kelompok yang sudah menjalani formasi, kelompok Pilgrims, dan sedang merintis 1 kelompok kecil baru. Saya rasa cukup itu ya.
Mungkin pertemuannya setiap hari apa? Ada jadwal rutin nggak, Pak? Pertemuan kami untuk satu kelompok pilgrims itu setiap hari Selasa secara online, lalu kelompok 2 minggu sekali, lalu kelompok kecil yang baru dirintis itu setiap hari Senin 2 minggu sekali, pukul 19 sampai dengan pukul 21 di Guest House Admin. Oh, oke, Guest House Admin. Ya. Oke, teman-teman yang ada di sini kalau di Solo dan tertarik bisa nanti di grup cari yang namanya Bapak Budi ya, nanti di Pandu. Terima kasih Pak Budi dan Bu Dina dari Solo. Mungkin berikutnya Mas Surya dari Surabaya. Terima kasih. Ini Surabaya CLC dengan jumlah anggota yang terdaftar resmi 9 orang. Kami ada 2 kelompok, kelompok kecil, kelompok Monstrat, dan kelompok besar yaitu kelompok lokal Surabaya. Kami perjumpaannya setiap minggu kedua dalam bulan pukul 10. Kami kalau berkumpul di Catholic Center Jalan Bengawan nomor 3 atau biasanya belakangnya Taman Bungkul. Kami Romo Moderator yaitu Romo Jelantik Projo Surabaya. Kemudian pendamping kami, biasanya kami juga didampingi secara online oleh Romo Iwan atau Romo Rusbani Setiawan dari Bandung. Jadi kami pun kadang-kadang ngajak Romo Bani atau Romo Bani membimbing kami gitu ya. Romo Iwan membimbing kami yang dari Bandung karena di Surabaya kebetulan ada SJ, kami dibantu Projo Bandung. Materi perjumpaan kami biasanya comot-comot asal Ignasian. Ya, dari teman-teman dari kelompok lain, dari materi perjumpaan lain, atau dari majalah-majalah yang berdasarkan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Serikat Yesus. Itu kemudian kami genre umur paling muda ya anggap aja baru setahun lulus gitu ya mahasiswa sampai yang manula. Jadi kami belum punya kelompok muda, tapi kami yakin kami masih semangat. Kerasulan kami selain kerasulan pribadi ada sebenarnya kerasulan kelompok. Itu kami bersama-sama saling membantu ikut adil di kaderisasi mahasiswa keuskupan di Surabaya. Jadi kami aktif di situ sejak tahun 2018 sampai saat ini, biarpun dalam 2 tahun ini sedang tidak melakukan atau sedang vakum, tapi kami masih terdaftar sebagai orang-orang yang aktif di situ. Kemudian itu ada selain itu kerasulan-kerasulan pribadi yang teman-teman sendiri yang lakukan. Itu sementara dari Surabaya. Teman-teman Surabaya ada yang mau menambahkan? Kalau kurang, kalau enggak cukup, saya akhiri. Selamat bertugas. Terima kasih. Saya kembalikan. Matur nuwun Mas Surya. Berikutnya dari Wonosari Ibu Siksi. Terima kasih Antoni. Selamat malam semuanya. Kami Siksi mewakili CLC Lokal Wonosari. CLC Lokal Wonosari ini sudah berusia 45 tahun. Lahir Juli 1980. Ada 8 kelompok. Tapi 3 kelompok tidak aktif karena keadaan fisiknya sudah sepuh, tapi aktif dalam komunikasi, sehingga ini tidak butuh pendamping. Kemudian 4 kelompok yang lain aktif, setiap bulan berjumpa dan bergantian di masing-masing anggota. 1 kelompok masih baru lahir 21 Juli yang lalu, nanti tanggal 4 akan pertemuan lagi dan dijadwalkan 2 minggu sekali bertemu. Dan kami mohon doa
dalam waktu dekat ini juga akan lahir kelompok baru lagi. Untuk tanggal 9 nanti, hari Minggu, kami akan menyambut Romo Dionius Bismoko Mahamboro PR sebagai Romo pendamping CLC lokal di Wonosari. Untuk itu, bila sahabat-sahabat CLC berkenan hadir, kami persilakan, kami sangat senang. Demikian dari Wonosari. Terima kasih Bu Siksi. Mengeralat tanggal 9 itu hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu. Ya, Oh iya, betul. hari Sabtu. Silakan Jam teman-teman. 10. Ya, Jam jam 10. 10. Baik, makasih Bu Siksi. Iya, sama-sama. Berikutnya yang terakhir sebelum ditutup oleh pemimpin CLC di Indonesia, Ibu Hastuti dari Yogyakarta. Silakan. Terima kasih, Antoni. Selamat malam, Romo, Sabto, Bapak Ibu semuanya. Saya Hastuti, saya saat ini koordinator CLC di lokal Yogyakarta. Saya dalam kepengurusan ini dibantu oleh Mas Prima, Bu Mahda, dan Mbak Putri. Untuk saat ini banyak anggota kami yang senior, yang dulu adalah aktif saat menjadi mahasiswa. Beberapa dari teman-teman ini aktif dalam pertemuan lokal, namun untuk pertemuan kelompok kecil memang agak kesulitan. Sebagian dari kami adalah kelompok usia dewasa dan pekerja muda. Untuk anggota yang dari kaum muda, memang saat ini kami kesulitan untuk merengkuh mereka. Untuk rencana ke depan, karena tahun ini adalah tahun pertama saya menjadi koordinator CLC di Jogja, kami akan menghidupkan kembali pertemuan yang dulu pernah diadakan, yang disebut dengan pertemuan Senin kedua. Akan kami kemas dalam sedikit bentuk yang berbeda. Nanti mohon dukungan dari Romo, teman-teman semua untuk mendukung acara ini. Kerasulan yang pernah kami lakukan di akhir ini, pendampingan bagi siswa, semacam pendampingan gladi rohani retret. Dan beberapa waktu yang lalu kami mencoba untuk membangun sebuah pendampingan bagi lanjut usia. Kami udah secara materi kami udah uji coba, namun untuk tidak lanjut perlu kami pikirkan kembali. Dan juga saya kira perlu untuk memikirkan bentuk-bentuk kerasulan yang baru, meskipun beberapa dari kami secara pribadi telah mempunyai bentuk-bentuk kerasulan yang baru. Bagi teman-teman yang berdomisili di Jogja, jika ingin bergabung dengan CLC, mari dengan senang hati kami menunggu teman-teman dan bisa mengunjungi IG kami CLC Yogyakarta. Saya berkantor di Sanata Dharma, sehingga jika teman-teman minat bisa menghubungi saya atau salah satu dari pengurus kami. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Mas Antoni. Ya, terima kasih Bu Hastuti. Jadi CLC ini memang kelompok komunitas Ignatian yang tradisinya sudah sangat panjang ya. Jadi banyak anggota-anggota senior gitu. Termasuk yang sekarang menjabat menjadi presiden atau ketua CLC di Indonesia, Dr. Emon. Mungkin ada sedikit kesan-pesan. Untuk Bu Susi, terima kasih ya Bu. Silakan, Dr. Emon. Para sahabat dalam Tuhan semua, ini waktu yang bagus ya. Kita bersyukur atas kesempatan ini. Setelah bersama mengikuti novena Santo Ignatius, berjalan bersama Inigo dari Pamplona sampai Roma. Hari ini kita rayakan Hari Ignatius. Semoga sebagaimana Santo Ignatius, kita bersama mendapatkan kesempatan. Pertama, peneguhan hidup spiritualitas kita. Kedua, menyegarkan
upaya pengembangan komunitas kita. Dan yang ketiga, menegaskan upaya menjalani panggilan karya rasuli kita. Itulah 3 dimensi yang kita coba jalani. Sebagai namanya, kita adalah komunitas hidup Kristiani. Jadi kalau tadi ada yang bilang ada yang muda, ada yang sudah sepuh, karena hidup dimulai dari muda dan juga akan sampai ke sepuh. Jadi kita dalam komunitas kita, semoga dalam perjalanan hidup kita tetap berkelanjutan memberikan karisma yang diinspirasikan oleh Santo Ignatius. Kita lanjutkan perjalanan kita demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jadi terima kasih kepada para romo dan para peserta misa ini, dan atas semua kontribusi dan partisipasinya, khususnya kepada rekan-rekan pengurus nasional maupun lokal, juga tim dan CLC di Jakarta serta komunitas lain yang berpartisipasi memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Emon atas kata-kata penutup dan peneguhannya. Oke, baik, kita sudah di penghujung acara. Mungkin kita sudah, Bapak Ibu yang bisa nyalakan kamera, bisa nyalain kamera, kita foto bersama. Lumayan ini masih ada 70-an orang yang ada di sini, yang ada di Zoom. Saya bantu ya sebentar. Oh, Theo bisa. Oh, benar, saya takut lemot, jadi saya coba nyalakan dulu. Oh, saya nggak bisa. Oke, ada 3 slide pertama dulu. 1, 2. Oke, slide kedua. Tahan senyumnya. 1, 2. Slide terakhir. Wah, ini nyala semua nih. Oke, 1, 2. Oke. Dengan ini acara rangkaian perayaan Hari Santo Ignatius sudah selesai, diawali dari novena, lalu ditutup dengan Ekaristi. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu yang setia mengikuti baik di Zoom maupun di YouTube. Semoga kita bisa berjumpa kembali di offline. Sehat selalu dan terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Izin semuanya. pamit. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semua. Terima Bu kasih. Tanti. Pamit. Terima Kasih Romo, Pamit dulu teman-teman semuanya. Halo, CLC halo. semua. Semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai kasih. jumpa. Selamat malam. Dadah semua. Thank Selamat you. pesta. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Kasih Anthony. Olivia. Pamit. Ini ada yang nangis nih mau kenalan. Oh, itu calon anggota baru itu, Bu. Tuh ada Pak Anggota Dokter. termuda. Bismillah. Terima kasih Kak Bella. Terima kasih. Boni. Ya, kenalannya udah bubuk ya. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih. Terima kasih Bu semuanya. Siksi. Pak Indra Wijaya. Terima kasih. Berkat dalam. Ya. Terdalam. Terima kasih. Bye-bye.